Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Semakan a'zarul jumu'ati wal jama'ati. Alasan yang membolehkan kita tidak mengerjakan sholat Jumat dan tidak ikut sholat berjamaah. Yang lalu kita sudah mengaji sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah, jamaah. Sholat Jumat hukumnya fardu ain. Oh, saya tak ikutlah sholat Jumat sebab ada masalah. Saya tidak datanglah sholat berjamaah sebab ada masalah. Apa alasannya? Satu, al-mataru in balla saubuhu walam ya'in balla saubahu walam yajid kinna. Nomor satu, hujan. Jika membuat oleh hujan itu kuyup pakaiannya dan tak dapat tempat perlindungan. Ya, Pak. Itu alasannya. Jadi kalau kita pergi ke masjid dikuyup, sekedar titik dua titik basah normal. Ya, Pak. Tak ada pula tempat kita mau berteduh dari hujan tadi. Boleh. Tidak pergi sholat Jumat. Sholat berjamaah. Boleh. Tapi kalau cara kita sekarang, payung ada, mantel ada, bahkan alhamdulillah ada mobil pula. Ya, jadi agak susah alasan ini untuk diterapkan sekarang. Karena orang sekarang tempat-tempat jauh pun hujan-hujan, petir-petir datang. Masa hanya untuk sholat jamaah garis miring sholat Jumat dia menjadikan ini sebagai alasan. Jadi kurang tepat. Meskipun begitu, ulama tetap menjelaskan ini. Kemudian apa lagi jamaah? Wal maradul ladzi yashukku, sakit. Sakit yang menyulitkan dia untuk datang ke tempat pelaksanaan sholat Jumat atau sholat jamaah. Pertimbangannya seperti sulitnya tadi pergi sholat berjamaah atau sholat Jumat sebab hujan. Jadi kalau dia sakit, dialah yang salah. Rasa tidak mungkin saya pergi sholat berjamaah. Tidak mungkin saya pergi sholat Jumat. Tak ada masalah. Jadi bukan sakit apa. Karena kadang-kadang satu jenis penyakit bagi seseorang masih mungkin dia pergi. Tapi bagi seorang yang lain, dia tak bisa lagi. Bagi si Fulan kalau sakit penyakit perut aja biasa dia. Tapi bagi si Fulan yang lain, tak bisa. Lain kan keadaan tubuh setiap orang lain, jemaah. Jadi judulnya adalah yang kedua. Alasan yang kedua secara agama membolehkan orang tidak pergi sholat berjamaah atau sholat Jumat adalah sakit yang menyulitkan dia.
terkadang flu, ya flu yang keluar air dari hidung kan, flu. Bagi sebagian orang kalau flu biasa oke, tapi bagi sebagian orang flu biasa dah menyulitkan dia. Apalagi kalau sampai flu berat. Mau datang dia, payah nanti, begitu-gitu saja, terganggu saya, tak sholat, tak sedap sholat, orang pun jadi tak enak. Boleh tak datang Jumat? Jumat malah, apalagi jamaah. Berjamaah itu kan fardu kifayah. Jumat boleh. Jadi sakit yang menyulitkan dia, maka boleh dia tidak pergi sholat Jumat. Apalagi sholat jamaah. 2. Tamridu mala muta'ahidalah. Menjaga orang sakit. Menjaga orang sakit. Kalau ditinggal tak ada yang ngurus dia. Takut juga awak. Jadi si fulan atau si fulanah lah yang menjaga yang sakit tadi. Boleh dia tidak sholat Jumat. Apalagi sebatas sholat jamaah. Tak boleh kita bilang, alah apalah payahnya, tinggalkan sekejap ya saya mau Jumat. Tak bisa begitu. Inilah agama kita ini, melonggar dia jamaah. Kadang kita yang memaksa-maksa diri. Agama kita ini longgar. Jadi boleh tak pergi sholat berjumat. Ya. Kenapa saya menjaga orang sakit? Atau begini, dia tidak sakit. Cuma pikiran dia mulai lupa. Apa bahasa kita? Yang mulai lupa itu pikun atau nyanyuk. Nyanyuk, pernah dengar nyanyuk? Nyanyuk jamaah. Kan? Mau kemana, Wak? Masjid lah nih. Kepajak dia. Bilangnya di masjid. Biasa itu jamaah biasa kan. Ini kalau nggak dijaga-jaga dia di rumah, kemana-mana nanti dia ngelayap. Oke kalau balik. Kalau tak balik dia, tak bisa, mesti dijaga nih. Awak kunci nanti manjat ya. Ya maaf pikiran dia mah. Udah, saya tak pergi Jumat. Boleh. Boleh jamaah. Jadi prinsipnya ingatlah. Agama ini mudah. Jangan jatuh ke kita jadi kok payah kali lah agama ini pun payah ini pun tidak. Jamaah. Termasuk macam kita. Anak kita masih kecil. Istri pula pergi bekerja. Kalau awak tinggalkan anak di rumah pergi ke masjid solat Jumat, ngeri zaman sekarang nih jamaah. Kalau aku tinggal anak kami di rumah untuk solat Jumat, istri awak kerja pula. Nggak bisa, ngeri nih. Udah bawa aja. Kalau dibawa makin repot. Nanti bisa terjadi kericuhan. Ya maklumlah namanya anak-anak tempat dia bermain. Masjid pun tempat dia main-main jamaah. Nanti ngeri pula. Udah boleh tak solat Jumat. Jangan kita bilang tipis sekali lah imanku aku kurasa. Gara-gara jaga anak enggak sembahyang. Enggak begitu. Enggak begitu. Jamaah. Mudah kali agama ini. Mudah kali. Udah, terus saya pergi jamaah Jumat. Yang jadi masalah bukan itu. Kalau jamaahnya oke lah, sebab itu fardu kifayah. Jumatnya, kalau terjadi setiap Jumat begitu, ini bagaimana? Ini yang jadi masalah, jamaah. Bolehkah? Ini saya tidak bisa jawab tegas. Tak boleh. Tetap dibawa anak. Ya, tengoklah. Awak tinggalkan anak nanti, berkelahi dia sama dia. Kalau berkelahi sekedar berkelahi biasa, oke. Tapi nanti takutnya jadi bahaya, jamaah. Kan? Saya tak bisa jawab tegas. Tapi kitalah yang menjawabnya. Tengok situasi. Nampak tak mungkin saya pergi. Atau kita kasih jalan keluar. Percayakan entah siapa pula untuk menjaganya sebatas waktu solat Jumat saja. Jamaah ini mau hati-hati ya. Jadi alasan yang ketiga, orang boleh tidak solat Jumat garis miring solat jamaah
tamridu man la muta'ahhidalah, menjaga orang sakit yang tidak ada orang yang menjaganya. Jadi yang kedua tadi karena sakit, yang pertama karena hujan. Yang keempat, wa isyraful qaribi 'alal mauti aw ya'nasu bihi. Wa mithluhu az-zawjatu was-sahru wal-mamluku was-sadiq wal-ustadz wal-mu'tiq wal-'atiq. Yang keempat, boleh orang tidak pergi sholat Jumat, mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Saya mau bagi tahu kita jemaah, orang yang mau sakaratul maut, dampingilah dengan serius sampai dia meninggal. Upayakan dia bisa mengucap kalimat la ilaha illallah tanpa asyhadu, tanpa Muhammadur Rasulullah. Pastikan tuh, nggak usah nangis-nangis dulu. Nggak penting-penting kali itu jemaah. Apalagi sekarang ini banyak sekali pemain sinetron. Main sinetron nggak masuk TV pula. Banyak kali ini. Orang mau mati, situ dia foto-foto. Situ dia videokan, masukkannya ke media sosial. Untuk apa itu jemaah? Saya serius katakan. Jadi orang mau mati itu dampingi dia. Pastikan dia mengucap kalimat la ilaha illallah. Sama ada dia bersuara, atau mungkin sudah nggak bisa bersuara, tapi nampak dari isyarat mulut dia. Atau kalau tidak, nampak dia faham dari isyarat mata dia. Dan kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah jangan ulangi. Cukup sekali. Atau kalau datang pula ajal dia, pas la ilaha, dia meninggal. Jangan dibilang, wah, dia ini berarti nggak Islam pak, nggak ada Tuhan, kata dia. Oh, tak begitu. Kalau mau begitu cara berpaham kita, yang mesti kita tegur Israel. Kok pas la ilaha dicabutnya pula? Kan? Enggak, seperti masyarakat beredar gitu. Pak, dia belum sempurna, masih la ilaha. Cemana tuh Pak? Nggak ada apa? Kenapa? Kita yakin di benaknya itu ada illallah. Hanya karena ketetapan Allah perintahkan malaikat Israel cabut pada masa ilaha, cabut. Jamaah, tak ada masalah sama sekali. Cuma kalau sudah ucapkan la ilaha illallah sekali, sudah. Jadi pastikan di telinganya itu jamaah, telinga kanan, telinga kiri, yang enggak ikut mengucapkan tetap ada di situ, baca ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya surat Yasin. Baca. Ada yang 10 orang kita situ cukup, 4 orang mungkin, 2 di kanan, 2 kiri, masing-masing sibuk mengucap la ilaha illallah, terus la ilaha illallah, terus saja sampai dia kita tengok. Yang selebihnya yang mungkin 6 orang sibuk baca surat Yasin. Kenapa? Berdasarkan hadis Rasulullah. Ini bukan cerita dukun, ini cerita alam gaib. Saat itulah dia berhadapan satu lawan satu langsung dengan iblis atau setan. Nampak dia langsung jemaah. Kalau bahasa saya, anak-anak dulu sebutnya one day one. Jangan koreksi bahasa Inggrisnya. Pokoknya one day one aja udah. Nanti akhirnya ada yang is dead katanya. Anak-anak gitu kan. Nggak ada dubbing dulu jemaah. Ya, bahasa Inggris terjemah ada subtitlenya. Nah, situlah dia one day one, betul nampak dialah iblis itu. Kata Rasulullah, andai seluruh air di permukaan bumi ini atau di dunia, antara dua itulah, pendek kata seluruh air, diminumkan kepada orang yang sakaratul maut, haus dia nggak hilang. Saya haus, minum, ya insya Allah basah dia, jemaah. Jadi orang sakaratul maut itu diminumkan semua air, tak akan hilang haus.
Saat itulah iblis datang bawa teko berisi air. Dia minum di depan orang yang sakaratul maut itu. Habis itu dia tuang-tuangkan air mulut teko itu ke mulut orang yang sakaratul maut itu. Tuang-tuangkannya, tapi tariknya balik. Kau mau minum? Ya maulah, kata awak. Bilang aku Tuhan. Itu berat, jamaah. Makanya nggak usah sibuk-sibuk nangis lah. Ini sakratul maut. Sinetron itu ceritanya mah. Tapi nanti kalau dia udah meninggal, mau nangis, nangislah. Tambahkan air laut di cermin tuh. Nangislah sejadi-jadinya. Baru betul. Ini kadang awak. Situ orang sakratul maut. Situ heboh, berfoto, bervideo, segala macam. Itu yang penting. Jamaah. Kita boleh tidak pergi sholat Jumat. Mendampingi orang yang sakaratul maut. Boleh ya? Suami kah, istri kah, mertua kah, menantu kah, kawan kah, guru kah, boleh. Tak masalah, jamaah. Kan ini hati-hati. Nyesalnya lah awak. Ya Allah. Padahal tadi awak di situlah ya Allah. Awak tinggalkan salat Jumat. Kau itu cengkunek. Cengkunek. Boleh paham ini jamaah? Ayo seriuslah. Nemani orang mau mati itu. Serius. Sakit kali itu. Ya, jamaah. Boleh, tak ada masalah. Jadi saya nggak pergi sholat Jumat. Nggak apa-apa. Jadi hujan tadi dengan ketentuannya lah. Jangan sikit-sikit hujan nggak sholat Jumat. Tek hujan. Padahal baru 3-4 tetesnya turun. Jamaah, kadang panik kali cari alasan. Sakit atau menjaga orang sakit atau mendampingi orang sakaratul maut. 45. Wal khawf adalah si'amanya di aumalihi. Takut terhadap keselamatan jiwanya, harga dirinya, atau hartanya. Boleh tidak pergi sholat Jumat. Ini kalau pergi nih, agak ngeri juga nih. Kenapa? Sunyi. Taulah nanti rayap besi datang. Awak tahu rayap nih kayu. Rupanya sekarang besi pun ada rayapnya. Kan? Ngeri kita. Udah kan? Daerah kami ini sunyi. Kalau nggak ada orang yang di rumah tinggal 1-2 orang, payah nanti ini. Boleh. Agama menghargai kita, menjaga harta. Nggak boleh kita bilang, inilah gila dunia nih, gara-gara harta nggak sholat Jumat. Nggak boleh begitu. Agama membolehkan. Atau keselamatan jiwa dia. Kalau pergi sana agak payah, dilemparin orang. Atau harga diri dia. Kalau lewat situasi diejek orang aja saya malas. Boleh, tak ada masalah jamaah. Sama sekali. Agama membolehkan kita. Tapi kalau memang tidak pula begitu, pergilah. Macam ini kan. Ini jalan kita ni nyebrang payah nih jamaah. Ramai kali ku tengok kendaraan. Ramai kali kendaraan. Nanti kalau lewat bisa tabrakan sakit mati. Menjaga jiwa wajib. Usah pergi ngaji lah. Tak bisa juga pakai alasan itu. Karena macam mana pun, artinya walau ramai, masih mungkin juga kita lewat. Ini artinya yang dijelaskan agama jangan dijadikan alat membela diri. Ini gelap, padahal tempat yang lebih gelap lagi pergi kita. Ini nggak jujur. Jamaah hati-hati, ya. Nggak bisa saya pergi, kaki lemas saja. Tapi kalau nanti pergi tempat yang lain-lain, entah ngambil beras murah,
Oh, kuat dia. Pergi dia. Padahal jalan kaki. Tempat lebih jauh lagi. Inilah tadi itu. Yang alasan. Dia mau alasan saja. Ya. Jadi, jujurlah kita kepada diri sendiri. Ya. Jadi ya, jemaah 3 tadi itu. Menjaga keselamatan jiwa. Harga diri atau kehormatan. Yang ketiga, harta. Boleh kita tidak pergi solat Jumat. Apalagi solat jamaah. Sedangkan yang fardu ain boleh kita tidak pergi. Apalagi yang fardu kifayah. Terusnya, boleh kita tidak pergi Jumat. Wa mulazamatu gharimihi wa huwa muhsirun. Ini dengan catatan jujur. Kita punya utang, si A punya utang sama si B. Tapi belum punya kemudahan untuk membayar. Kalau jumpa asik dimintanya aja. Asik dimintanya aja. Memang kita tak ada duit waktu itu. Boleh tidak pergi solat Jumat. Karena kalau pergi nanti jumpa dia. Tuntutnya. Boleh. Tapi penjelasan aku ini jangan jadikan alasan ya. Jemaah. Dijadikan alasannya nih. Jadikannya alasan. Nggak usah sholat jamaah, Jumat pun tak usah, Jumat pun boleh, apalagi jamaah, udah tak usah. Kenapa? Utang belum bisa bayar. Tapi ngopi bisa dia. Ngopi kan sikit pak, katanya. Tunjukkan jujur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mengajari kita, jamaah. Tapi kalau kita jujur, insya Allah, Allah bantu memudahkan pembayaran utang itu. Ini kita tak jujur. Kita lah yang tahu isi hati kita, jamaah. Kita yang tahu. Orang lain mana tahu. Memang sekarang sedang payah kali duitku. Ya Allah, mudahkanlah bayarnya nih. Tak sedap awak. Kalau ke masjid sini nanti jumpa dia. Tapi kalau ke masjid sana mungkin tak jumpa dia. Sana aja lah aku. Boleh. Boleh jamaah. Beginilah mudahnya agama itu. Tapi bukan maksudnya mau lari dari tanggung jawab. Memang kita sedang tak punya duit. Maka kadang-kadang kita tak jujur. Duit bayar hutang tak ada. Tapi skincare mahal kita beli. Kan? Kalau begitu cara kita, ini tak jujur jemaah. Ya. Ini harap difahamkan. Seterusnya, raja'u afi uqubatin alaihi. Harap maaf atas hukuman. Maksudnya begini. Kalau dia datang sholat Jumat, nanti asik. Orang akan menuntut balas saja sama dia. Kalau cara kita, memang kita salah. Kita berantam, mukul anak dia. Tapi kalau kita datang nanti sholat Jumat atau jamaah, dia nuntut sama kita. Tapi kalau sementara waktu kita tak datang jadi reda hati dia, bisa dia tak nuntut. Boleh. Jamaah, boleh. Kita tak datang. Padahal cuma itulah tempat lingkungan kita solat Jumat. Tak ada lain. Tapi redakanlah dulu. Boleh. Jamaah. Tengoklah itu kemudahan dalam agama itu. Jangan kita memberat-beratkan diri kita. Jadi alasan berikutnya tadi mengharap kemaafan orang. Dengan kita tak datang solat Jumat, diharapkan kemaafan dari dia, jemaah. Diharapkan. Boleh. Sementara waktu. Seterusnya, apalagi yang membolehkan kita tidak pergi solat Jumat atau solat jamaah?
Wa mudafa'atul hadathi ma'asa'atil waqti. Asik berhadas saja, padahal waktu masih luas kalau untuk solat berjamaah. Asik berhadas saja dia. Asik berhadas saja dia, jamaah. Ini payah nanti ini. Itu namanya jamaah hadas yang terus menerus. Memang ada bab khususnya. Nah, gini maksudnya. Kalau hadas yang terus menerus itu air seni. Kadang kita buang air kecil, dia sisanya ada terus. Itu namanya silsil baul. Ada caranya jamaah. Begitu buang, basuh. Setelah basuh, pakailah lapik. Boleh pergi. Ini tak boleh tinggalkan solat Jumat. Apalagi berjamaah. Ada satu lagi. Yaitu, maaf saya, asik buang angin. Asik buang angin. Namanya silsil rih. Silsil rih. Ini yang berbahaya. Sebab takut kita nanti. Jadi gini jemaah. Kalau dia buang angin, lama baru berhenti. Buang angin. Sekejap buang angin lagi. Sekejap buang angin. Entah apa sebab. Medislah yang tahu. Tapi nanti kalau sudah agak lama baru dia berhenti. Nah, yang seperti ini kalau tetap dia pergi Jumat atau jamaah, takutnya nanti jadi masalah. Oke lah, angin yang keluar tidak, aromanya tidak busuk. Tapi suaranya, kalau dia kalau dia silsil baul, yang buang air kecil, habis itu keluar terus. Tadi sudah saya sebut jamaah. Keluar, basuh, tempel. Lapik dia. Kalau cara perempuan, pembalut. Cara kita laki-laki, taklah disebut pembalut. Jamaah. Oke. Ini bukan itu. Ini yang silsirih, asik buang-buang angin saja. Boleh dia tidak pergi sholat Jumat. Sebab walaupun tidak busuk aroma yang keluar, suaranya nanti mengganggu orang. Boleh. Ya, boleh. Ya. Apa lagi? Saya angka-angkanya tak saya sebut lagi tadi jamaah. Faqdu lubsi laiqin. Ini tak ada sama kita. Ini tak ada. Tak punya pakaian layak pakai. Ini tak ada sama kita. Saya tak terangkan. Karena kita alhamdulillah pakaian cukup. Berikutnya wa ghalabatun naumi. Sangat ngantuk. Jamaah. Itu boleh. Bukan asik ngantuk aja. Kalau kita laki-laki ini khutbah Jumat ngantuk itu. Ya, sebelum khutbah gini awak, begitu khatib mulai naik, kalau dah terdiam dia terduduk, mengantuk. Jamaah. Jadi. Tak usah dibangunkan nih. Nanti habis khatib bangun sendiri. Jamaah. Mungkin ngaji pun gitu. Maka kadang ngaji kuat suara kuat ini itu supaya gitulah. Kalau datar aja aku ngaji. Senang aku khusyuk, tawadhu', mengantuk. Jadi kalau kita sangat mengantuk, nggak bisa kita kawal lagi, jangan pergi sholat Jumat. Pergilah tidur. Bukan maksudnya sikit-sikit ngantuk, sikit-sikit bukan. Itu memang godaan setan. Dalam ngaji ini pun ngantuk kita jemaah. Khutbah Jumat itu berat tuh. Walaupun tak berapa menit jawab, apalagi kalau khotibnya ceritanya cerita perang Ukraina pula. Khotibnya cerita
kerusuhan Nepal, macam dia datang dari Nepal. Tahu dia menceritakan Nepal jadi ngeri juga awak ya. Sekarang tak tertarik awak cerita dia entah apa jamaah dia itu. Bukan itu maksudnya. Itu memang godaan biasa. Itu godaan biasa. Tapi memang ngantuk kali kita jamaah. Jadi kalau kita sangat ngantuk, boleh. Boleh tidak pergi sholat Jumat. Apalagi sholat jamaah. Tidur dulu. Kata Rasulullah, ngantuk, tidur. Lapar, makan. Capek, istirahat dulu. Tapi abang belum makan bang, lapar kali. Janganlah pergi sholat jamaah dulu. Gak apa-apa, ini godaan ini. Iman mesti kuat nih. Allahu Akbar. Perut mulailah lagu seriosa, lagu keroncong. Tak tentu lagi fikir. Rasul tidak ajarkan itu. Lapar makan, habis itu baru sholat. Tak dapat jamaah tak apa-apa. Ini kita kadang-kadang aneh. Pulang dari kerja, maaf, badan capek, pakaian pun mungkin aroma kerja, pergi sholat berjamaah. Kan terganggu orang. Jamaah. Terganggu orang. Ya udah istirahat dulu, duduk. Ngopi kalau mau ngopi, tidur kalau mau tidur, capek kali badan. Habis itu bangun, rapi-rapi bersih baru pergi sholat. Agama ajarkan itu. Fikih menjelaskannya. Ulama membantu kita. Jamaah. Ini kadang maaf saja. Dari kerja udahlah capek, pakai pakaian kerja. Mau kita sholat, aromanya mengganggu orang. Saya harus bagi tahu kita jamaah. Kecuali kalau tak mungkin kita pulang, tak mungkin mengganti pakaian, itu lain hal. Kita tak kisah, tak ada masalah jamaah. Mau ganti pakaian tak bisa, pokoknya nggak bisa lah mau salin pakaian, apa boleh buat. Tapi bisa juga kita pikirkan, kalau aku ikut berjamaah terganggu orang, ya sudahlah, nanti aku sholat sendiri saja. Boleh, tak ada masalah. Ya awak nggak dapat fadilat sholat berjamaah, iya. Tapi setidaknya kau tidak menyakiti orang. Ini semua harus kita timbang jamaah. Jadi jamaah, kalau betul kita ngantuk, tak bisa kita mengawal ngantuk kita, mengontrol ngantuk kita, mengawasi ngantuk kita, pergi tidur. Bahkan tak usah pergi sholat Jumat, apalagi sholat jamaah. Kalau kita ngerti agama ini enak kali jamaah, lapang, gak ada paksa-paksa, lapang aja. Itu kadang karena kita nggak ngerti rasanya macam dipaksa aja. Boleh. Apalagi syiddatur rihi bil-lail. Angin kencang pada waktu malam. Pada dasarnya tidak mesti malam saja. Siang pun kalau angin kencang nggak bisa kita aman pergi ke masjid, boleh tidak pergi. Jangan boleh. Sekali-sekali mau itu angin kencang. Tapi alhamdulillah kita walaupun kencang-kencang, ya mudah-mudahan belum pernah sampai musibah lah jamaah. Jadi cerita angin ini kita lewatkan. Mungkin di daerah-daerah tertentu Tuan Syekh maksudkan ada begitu. Apalagi kalau padang pasir jamaah ada namanya badai pasir. Saya tidak mengerti. Tapi waktu saya pernah ada di sana, di Tanah Suci jamaah beberapa bulan, Ustadz kita bilang begitu. Itu yang ditakuti orang di sana, badai pasir. Jadi dia datang tuh macam papan badai itu, sama begitu. Itu yang kita ngeri. Tutupnya kita habis. Itu mungkin lah. Tapi alhamdulillah tempat kita mudah-mudahan jangan sempatlah ada yang bahaya-bahaya begitu. Jadi kalau sekedar angin biasa oke. Apalagi yang memungkinkan atau alasan yang dibenarkan agama, orang boleh tidak pergi sholat Jumat, apalagi sholat berjamaah. Sudah saya terangkan tadi secara sambil lalu. Syiddatul ju'i wal 'athashi. Sangat lapar dan haus. Ada sekali-sekali kadang-kadang mau lapar kali kita boleh. Jangan paksakan. Ini godaan setan nih. Pergilah dia, kesudahan sampai dekat masjid jatuh, pingsan, nggak apa-apa. Ini perjuangan jihad besar pahala. Bukan. Itu bukan jihad, bukan besar pahala.
tapi bahagian dari tidak tahu jamaah. Jangan dianggap itu pahala besar. Macam yang salah paham. Kau kenapa? Kau kan punya kereta. Kok ke masjid jalan kaki juga? Kan hadis nabinya mengatakan kalau orang pergi ke masjid dihitung langkah-langkah kakinya. Jadi kalau naik kereta macam mana ngitungnya? Kata dia. Coba itu. Kesudahan jalan kaki jadi tak mau naik kereta. Padahal maksud Rasulullah bukan persoalan hitungan langkah, tapi usaha kita pergi ke masjid. Ditambah dia pula paham sendiri. Jadi kalau langkah-langkah kaki dihitung, makin jauh rumah, makin banyak langkah. Kalau gitu tak usah rumah dekat masjid. Itulah dia. Supaya banyak langkah. Entah siapa mengajarkan. Tak ada begitu jemaah. Sama sekali. Ya naik kereta lah. Usaha kita pergi datang ke masjid, solat jamaah, solat Jumat. Jadi sangat lapar, sangat haus. Aku tak tahulah kok kayak gini hari ini. Padahal tak biasanya kayak gini nih awak nih, kata dia. Lapar kan aku rasa nih. Tak usah pergilah. Makan. Makan dulu. Habis makan kalau memang bisa pergi. Kalau tak bisa udah. Dah, tak usah pergi. Duduk dulu di rumah, santai-santai. Jemaah. Ini harap difahamkan. Ditambah lagi di sini sangat dingin, tapi tak ada sama kita. Cuaca jemaah. Wal wahali, wahal itu artinya becek atau lumpur. Kita tak ada. Jangan pakai alasan mau ke masjid banyak genangan air. Padahal ke kedai kopi, samudra pun kita lewati, jemaah. Nama kedai kopinya Samudra, kan, jemaah. Ini jangan pakai alasan yang aneh-aneh. Ya. Wal harriya, sangat panas. Kalau ini ada sama kita nih, ini ada. Sekali-sekali panas sekali, mendenting. Sampai kadang-kadang kepala kita mau sakit. Boleh, tak usah pergi Jumat, jemaah. Tapi ini jarang. Sekali-sekali mau ada begitu, jemaah. Ini jarang. Boleh tidak pergi Jumat. Wasafaru rufqati. Takut ketinggalan rombongan. Itu boleh. Kita entah mau pergi kemana lah. Dengan catatan kita mau pergi ini bukan maksiat. Mau pergi kemana. Tapi kalau kita sholat Jumat, ketinggalan. Misal kata. Atau sholat jamaah ketinggalan. Boleh ikut rombongan. Berarti rombongannya nggak sholat Jumat. Ya mungkin sholat Jumatnya di tempat lain. Mereka sudah sepakat. Kita mau di sini. Atau mereka malah mau segera pergi. Karena nanti kalau kita lama di sini, hajat kita di sana terlepas. Kalian aja lah pergi, aku sini. Aku nggak berani gitu, ketinggalan sendiri. Boleh, jamaah. Kemudian karena memakan benda yang berbau. Jadi kalau dia pergi Jumat atau pergi sholat jamaah, aroma mulut dia mengganggu orang. Itu boleh dia tidak pergi Jumat. Tapi jangan dijadikan alasan. Aku memang malas sholat Jumat ini. Apa alasan aku ya? Makan yang bau-bau. Supaya jadi, bukan. Ini namanya cari perkara nih. Yang gini-gini cari perkara. Jamaah. Tapi memang entah kenapa udah 3-4 hari ini kok bau aja mulut aku, nanti nggak enak di masjid ganggu orang. Boleh tidak pergi Jumat, boleh tidak pergi jamaah. Oke? Ilam tumkinhu izalatuhu. Jika nggak mungkin menghilangkannya. Kalau mungkin menghilangkannya, pergilah. Inilah beberapa hal yang memungkinkan kita untuk tidak pergi sholat Jumat atau jamaah. Kok kenapa nggak pergi Jumat ke sana? Sedang terjadi tawuran. Misal kata, tawuran. Ngeri juga awak. Ke sana bisa. Oh iya, aku pergi Jumat sana aja lah. Andai kata tak ada tempat lain, cuma itu. Tapi terjadi tawuran. Sedangkan kita tak ada tempat lain, mesti situ. Tapi terjadi tawuran. Boleh tak pergi Jumat.
Jangan pakai alasan pergi aja. Nanti kalau kena awak, itu kan syahid. Bukan. Ini sakit namanya. Jamaah. Jangan mengada-ngada. Itu kadang-kadang kita, saya minta izin kepada kita semua. Itu kadang-kadang kita kalau menengok orang-orang alim itu bisa salah sangka. Bisa salah sangka kita kadang nengok orang alim itu jamaah. Awak sibuk kali mau sholat, dia makan. Awak sibuk kali mau sholat, dia tidur. Coba dulu jamaah. Karena dia tahu menempat-nempatkannya. Kita nggak punya pengalaman. Joran kita mahal. Tapi kita nggak punya pengalaman mancing. Asal pancing aja sini jemaah. Dia hanya pakai bambu. Lebih banyak ikan yang dia bawa. Awak lebih dulu datang. Dia datang sebentar aja. Kenapa? Ada ilmu dia sudah menempat-nempatkan itu ada. Awak enggak, asal pergi aja. Asal pergi. Gitulah kira-kira perbandingannya jamaah. Jadi saya minta kita hati-hati terhadap orang alim yang benar alim lah, bukan sok-sok alim. Dia benar alim, hati-hati. Kadang-kadang kita bisa salah sangka jamaah. Kita sudah ini. Sampai sini dulu pertemuan kita malam hari ini. Insyaallah bila Allah ridha, dalam malam Ahad datang kita mengaji apa syaratnya supaya sah kita berjamaah. Ini imamnya, saya ikut. Enggak sah nih. Sah ini. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Itu insyaallah dalam malam Ahad datang. Jamaah. Malam Ahad ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.